Talqin zikir itu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Muhammad ayat ke-19 mendapatkan talqin zikir dari Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam mentalkinkan zikir, ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai Muhammad, ketahuilah dengan pengetahuan yang dalam, tiada sembahan kecuali Allah. Itu talqin zikir dari Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an dalam kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar. Kemudian Nabi mentalkinkan zikir kepada para sahabat. Setelah mendapatkan talqin zikir dari Jibril alaihissalam, Nabi mentalkinkan zikir kepada para sahabat. Banyak hadisnya, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazar, ditulis dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Disebutkan hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujtami'an ma'a ashabihi. Satu waktu Nabi berkumpul dengan para sahabatnya di satu rumah. Nabi bertanya kepada sahabat, hal fikum min gharib, apakah ada orang asing, yang dimaksud ahlul kitab Yahudi atau Nasrani di antara kalian? Qalu, para sahabat menjawab, la ya Rasul, tiada ya Rasulullah. Fa amara bigol kilbab, maka Nabi memerintahkan tutup pintunya, karena masih di Mekah ini. Masih di Mekah itu genting suasananya. Tutup pintunya. Kemudian Nabi berkata, la ilaha illallah. Setelah itu langsung para sahabat, la ilaha illallah. Kan sudah hafal. Bukan masalah sudah hafal, tapi talqin zikir itu supaya kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling afdol itu benar-benar menghidupkan hati kita. Jadi mentransfer sampai ke dalam kolbu kita, supaya hati kita berisi kalimat la ilaha illallah. Bukan menghafal kalimat ini, tetapi memaknai, dan supaya kalimah ini menghidupkan hati kita selama-lamanya. Nikmat kalau hati kita hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Nikmat kalau hati kita selalu tersambung kepada Allah. Ketenangan akan didapatkan, kebahagiaan dan kepastian hidup akan didapatkan oleh kita semua. Kalau kita mendapatkan talqin zikir, ruh kita tidak akan sendirian. Nah, sekarang masih sendirian ruh kita, belum ada induknya. Jasmani kita butuh induk, itulah orang tua biologis kita yang membesarkan kita sampai sekarang, yang ngasih nutrisi kepada kita, yang mengasuh kepada kita. Jasmani kita punya bapak biologis yang mengurus jasmani kita. Ruh kita pun tidak akan sendirian. Ketika seseorang mendapatkan talqin zikir dari seorang mursyid yang nyambung silsilahnya sampai kepada Nabi, maka ruhnya tidak sendirian, akan disatukan dengan ruh gurunya sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh kita itu ibarat ring besi itu sudah tersambung dalam satu mata rantai sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ruh kita ada induknya, disebutlah Abu Ruh. Mursyid itu adalah bapaknya ruhani. Rohani kita ini harus hidup. Rohani kita harus bersentuhan dengan yang gaib lagi. Di kanan kita ada malaikat raqib, di kiri ada malaikat atid. Semua tercatat. Ruh kita bersentuhan dengan yang gaib lagi. Termasuk ruh kita harus senantiasa mengakses Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada yang membimbingnya, ada induknya. Disebutlah Abu Ruh, bapaknya ruhani. Mursyid atau ulama itu bapaknya ruhani yang membimbing ruhani para murid supaya tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah keterangan dasar tentang talqin zikir.